Manusia sudah bertahan di bumi ini selama ratusan ribu tahun, menghadapi berbagai macam tantangan dan bencana. Dalam setiap tantangan, manusia selalu beradaptasi, bertahan, bersiteguh, selalu berusaha mencari solusi yang terbaik. Dengan transformasi digital, kita sambut revolusi industri keempat. Disrupsi selalu terjadi setiap zaman. Saat ini kita memasuki era revolusi industri keempat dengan open source sebagai kunci perubahan. Kita sambut era baru dengan penuh semangat. Menggunakan open source dengan baik memerdekakan kita dari ketergantungan vendor lock-in. Dengan semangat kemandirian, kita lakukan research dan implementasi open source demi mencapai kedaulatan yang seutuhnya, membebaskan diri dari ketergantungan teknologi asing. Equinix mendedikasikan dirinya untuk menjadi perusahaan solusi IT terdepan dengan keunggulan research dan open source. Equinix selalu memberikan solusi yang terbaik dan menyeluruh untuk enterprise. Mewujudkan nilai-nilai kemandirian, kemerdekaan, dan kedaulatan. You think we did. The invincible product, Equinix Appliance. Discover complete solution for your enterprise. It's an appliance consisting of a complete set of hardware, operating system, database, monitoring tools, and the most important thing is our expert team, which is ready for consulting, brainstorming, and full managed support 24 hours and 7 days a week on your mission-critical production system. Ready for running high-performance transaction systems. Ready stock. You may grab yours within a day without any purchase. Just subscribe. Runs like cloud service, but exclusively yours. Ya, itu dia perjalanan dari Equinix dan perkenalan dari kami Equinix Business Solution. Boleh tepuk tangannya dulu untuk kita semua. Baik, sebelum memulai, terima kasih untuk tepuk tangannya.
Sebelum memulai acara ini, baiknya kita menyapa dulu nih rekan-rekan maupun teman-teman yang join via online di sini. Ada dari via Zoom. Halo teman-teman semuanya. Hai. Oke. Ada juga yang dari YouTube. Boleh kita sapa dulu. Halo semuanya. Ya. Dan juga ada juga beberapa peserta yang hadir secara fisik atau onsite, offline di kantor Equinix di Caringin. Nextnya kita juga akan membangun nih satu komunitas bersama rekan-rekan untuk bisa berada di kantor Equinix dalam bentuk diskusi dan semacamnya. Jadi stay tune terus di YouTube channel kita maupun di Instagram kita ya. Baik, sebelum memulai acara ini saya belum mengucap salam dari tadi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, kok lemes ya. Boleh sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semangat pagi semuanya ya. Kita berada pada pagi hari ini untuk berdiskusi dan juga webinar di acara ulang tahun Sweet 17-nya Equinix nih. Judulnya yang akan kita sharingkan pagi hari ini adalah siapa sajakah aktor yang terlibat dalam keamanan data? Di mana sajakah titik lemahnya? Bukan tanggung-tanggung, ini akan langsung dipaparkan oleh CEO Equinix dengan Bapak Julianto di sisi kanan saya dan juga Bapak Lucky Haryadi dari CTO kami. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, thank you. Sebelum masuk tentang materi, tadi sudah perkenalan tentang company profile kami. Equinix. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang historical Equinix, perjalanan Equinix. Karena kan Equinix sekarang udah Sweet 17 nih. Apa aja sih yang sudah dilalui Equinix? Teman-teman mungkin pengen tahu, boleh dibantu? Saya akan membantu menjelaskan sedikit tentang perjalanan Equinix. Ini nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Ya, perjalanan Equinix Business Solution berdiri tahun 2007. Sudah didirikan Equinix Business Solution. Dan seperti ini adalah portfolio dari kami. Dari finansial, kita bantu government, retail and others, IT company, telekomunikasi hingga keluar. Jadi manfaat kita alhamdulillah tidak hanya dirasakan atau bermanfaat untuk dalam negeri, tetapi juga bisa dinikmati oleh di luar dari Indonesia. Jadi kita sangat bangga dan berbahagia tentunya karena bisa memberikan manfaat lebih dari di Indonesia saja. Next. Nah, mungkin ini ada intinya. Saya akan bantu jabarkan. Tahun 2007 Equinix mulai berdiri secara resmi dalam bentuk PKP. Di tahun 2008 sampai 2010 Equinix diberikan kepercayaan dari beberapa perusahaan, bisa juga dilihat di layar, oleh Schlumber si PT Sosro dan juga salah satu bank nasional terbesar, salah satu yang terbesar yaitu Bank Mandiri untuk menyediakan layanan Postgres SQL, yang mana memang core bisnis kita adalah Postgres SQL ya, berlevel enterprise. Oke. Selanjutnya di tahun 2010 sampai 2012 Equinix berhasil mengimplementasikan Postgres SQL di PT Finet, salah satu yang terbesar juga untuk payment gateway ya, menggantikan Oracle. Jadi digantikan menggunakan Postgres SQL tentunya, karena semangat kita adalah open source dan open mind seperti itu. Dan 2012 kita juga dipercaya oleh SKK Migas, BJB, Mandiri, Avaya, dan juga pemerintahan lainnya. Lalu mulai berjalan di tahun 2013 sampai 2018. Equinix diberikan kepercayaan dari Bank BJB, Bank Mandiri kembali, dan juga Bank Danamon. Mulai banyak bank-bank yang mulai mempercayai Equinix, alhamdulillah. Karena memang bukan satu hal yang mudah ya untuk bisa perbankan percaya, butuh waktu dan juga proven dulu untuk para bank mempercayai Postgres tentunya, karena Postgres itu kan sesuatu yang paling penting adalah supportnya, ya kan. Postgres adalah sesuatu open source, tapi kalau misalkan supportnya tidak dipegang oleh tangan yang tepat, kemungkinan besar itu mengkhawatirkan juga gitu ya. Oke, selanjutnya Equinix juga di tahun 2013 sampai 2018 ini
mulai mengimplementasikan EQPOS. Mungkin teman-teman yang via online juga bisa googling EQPOS itu apa. Salah satu lini bisnis kami di bidang retail, semacam POS system gitu. Lalu dipercaya juga untuk training, alhamdulillah training kami juga cukup banyak dinikmati dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dari para expertise. Lalu jalan kita ke bubble yang selanjutnya tahun 2019 sampai 2020. XQNIX menyelenggarakan PGConf Asia, dihadiri oleh ratusan para hadirin baik user maupun memang fokus di open source dari dalam dan juga luar negeri. Lalu di tahun yang 2020 juga mulai rilis Postgres 11DB. 11DB itu apa? Tadi sudah ada ya, tahun 2018 ada EQPOS. Selanjutnya di tahun 2020 ada produk selanjutnya adalah 11DB, yaitu adalah Postgres SQL untuk enterprise level. Alhamdulillah kita sangat bangga dan bersyukur ada Postgres SQL berlevel untuk corporate level yang bisa digunakan untuk para korporasi. Masuk ke tahun 2021 sampai 2023, EQNIX mendapat kepercayaan untuk memigrasikan Oracle 11DB lebih dari 1.200 core di salah satu pemerintahan. Nah ini so far adalah big record kami, karena 1000-an core itu bukan sesuatu yang sedikit, dan kepercayaan itu adalah yang kami jaga sampai hari ini. Dan di tahun ini juga, 2022, kami mulai rilis dengan EQNIX Appliance, sudah ada sekitar hampir puluhan EQNIX Appliance yang sudah berada di customer loyal kami. Dan di tengah krisis pandemi, EQNIX juga melebarkan sayapnya nih ke berbagai klien, baik telco, pemerintahan, dan juga korporasi besar lainnya. Boleh bantu next, Pak? Sampai hari ini, EQNIX telah bekerja sama lebih dari 220 klien di berbagai bidang industri, serta telah mampu menghemat devisa lebih dari 600 M yang harusnya terspend di kemana-mana. Kita bisa membantu customer untuk menghemat sebesar 600 M ini. Lalu posisi kita saat ini adalah EQNIX berhasil juga launching 11DB Postgres dengan tambahan fitur ESE atau EQNIX Seamless Encryption yang baru saja di launching bulan Mei lalu. Yang dimana ESE ini adalah untuk menjawab satu regulasi PDP. Nah ini bisa digunakan juga nih. Untuk yang penasaran boleh find out di Instagram EQNIX maupun di YouTube-nya, ada juga video kemarin kegiatan launching kita. Lalu ada satu lagi tambahan dari EQNIX, yaitu adalah aplikasi mobile Caraka. Boleh googling teman-teman yang online, cari Caraka nanti dari EQNIX Business Solution di Google Play Store ada. EQNIX ini menyediakan autentifikasi yang tidak memerlukan koneksi internet. Biasanya kalau koneksi untuk autentifikasi kan masih online gitu ya, yang mana tokennya itu offline tapi servernya online. Nah ini kebalikannya, tokennya online tapi servernya tidak terekspos atau tidak online. Penasaran seperti apa? Silakan ditunggu lagi. Dan banyak hal lainnya yang akan terus kita tetap kembangkan dan kita bagikan manfaatnya ke rekan-rekan corporate maupun user. Mungkin itu sedikit perjalanannya dari EQNIX. Kita langsung saja masuk ke acara kita. Di sini saya ada lagi? Ada ini apa namanya input dari peserta. Ada yang nanya apakah ada sertifikatnya gitu. Oh ya. Bentar. Jadi gini, boleh nanti kita ada sertifikatnya kalau nanti si audiensnya sudah kirimkan resume dari webinar. Oh, dikirimkan ke email apa emailnya? Boleh ada di nomor bayarnya. Silakan resume webinarnya nanti dikirimkan ke email. Nanti kalau sudah diterima kami akan terbitkan sertifikatnya, begitu ya. Silakan Kak Lili. Baik, atau bisa juga di emailnya dibantu di marketing@eqnix.asia. Gitu ya.
Oke, kita lanjut ke acara berikutnya tentang intinya nih. Jadi kita mau cari-cari, sekarang lagi rame banget tentang security nggak? Ya, security lagi rame dibincangkan, apalagi kemarin ada tragedi ya. Pengen tahu nggak sih siapa sebenarnya aktor yang terlibat pada keamanan data dan di mana aja titik lemahnya? Jadi benar-benar materi hari ini jadi sesuatu yang menarik perhatian karena semua lagi concern ya. Oke. Boleh sebelum masuk ke acara saya ingin mengingatkan bahwa yang online via Zoom bisa dibantu untuk menggunakan virtual background. Untuk linknya sudah dikirimkan ke nomor WhatsApp-nya masing-masing. Boleh dibantu supaya nanti kita dapat dokumentasinya juga yang bagus ya. Lalu ada juga Google Form Feedback yang nantinya bisa teman-teman isi juga, serta silakan disimak semua materi hari ini supaya teman-teman bisa dapat hadiah dari Equinix. Oke? Siap, langsung Pak Julianto, Pak Luki bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini. Oke. Saya mulai dulu ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Pagi. Oke. Let's start. Saya di sini boleh? Oke. Keren dulu ya Pak. Jadi kita mengambil tema ini karena belakangan lagi rame juga kan masalah kebocoran data, pembobolan dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu concern nasional ya di Indonesia karena kita berkali-kali nggak swasta, nggak pemerintah, nggak BUMN semuanya sudah kena gitu kan. Dan ini terus terang cukup memprihatinkan buat kita semua. Oleh karena itu kita coba angkat sebuah tema, sebetulnya siapa aja yang punya tanggung jawab. Ini sebetulnya juga ada pertanyaan dari teman wartawan sih kemarin gitu kan. Ini sebenarnya gimana sih kok bisa begini gitu kan. Coba kita bedah ya. Kita bedah siapa saja aktor yang terlibat di dalam sebuah sistem yang kita sebut sebagai mission critical system, dan apa kontribusinya dan apakah memiliki andil terhadap munculnya kerawanan. Ini yang perlu kalian semua pahami baik-baik. Ya karena kalau kita sebagai orang IT nggak tahu siapa-siapanya, siapa yang tanggung jawab dan seterusnya, ya emang repot jadinya, ya bingung juga nih gitu kan. Nanti ditanya sini, jawabnya ke sana dan seterusnya. Jadi ini kita lihat yang saat ini ada banyak kebocoran ya. Kita coba salah. Oke. Yang first thing first yang kita mesti pahami baik-baik, di dalam setiap kali implementasi sebuah teknologi, kita harus pahami 3T. Mungkin yang lain ada menulis 3P atau people, process, technology atau people, process, product gitu kan. Kalau saya pakai 3T ya. Tata kelola, tata laksana, dan teknologi. Jadi tiga-tiganya memiliki andil yang sama pentingnya, saling mengisi, saling memberikan kontribusinya terhadap sistem yang baik dan juga aman. Jadi tidak hanya sistem itu aman, tapi juga punya kinerja yang baik. Ya, jadi kita nggak bisa mendesain sebuah sistem supaya aman bagaimana, tapi ternyata nggak bisa dipakai, gitu kan? Digembokin aja semua aman, gitu kan? Terus kemudian mau dipakai gimana? Nggak bisa, gitu kan? Jadi pertama yang perlu kita pahami baik-baik, sebuah sistem dibangun pasti ada kebutuhan, ya. Entah itu kebutuhan bisnis, ada kebutuhan dari politis misalkan dari pemerintah, gitu ya. Jadi adanya kebutuhan itu ditimbulkan, ya, dimunculkan dari governance, ya, dari pemilik sistem yang mengeluarkan governance, ya. Kemudian dari situ akan meng-create tata caranya, ya. Gimana caranya kita melaksanakan tata laksana, SOP dan seterusnya, memilih teknologi juga, ya. Bagaimana teknologi yang dipilih? Teknologi punya keterbatasan, ya. Keterbatasan teknologi itu, constraint itu harus ditutup oleh tata laksana yang baik, oleh governance yang baik, ya. Misalkan gini, jangan gunakan password yang
berisi tanggal lahir, ya kan? Itu termasuknya apa? Teknologi atau tata laksana? Tata laksana ya kan? Kenapa sih harus jangan pakai gini repot amat? Biar aja teknologi yang lakukan, karena belum mampu teknologinya, ada keterbatasan gitu kan? Jadi apa yang menjadi keterbatasan teknologi harus ditutup oleh tata laksana dan juga oleh tata kelola. Begitu pula sebaliknya, dengan teknologi yang sangat canggih, maka kita bisa lebih santai gitu kan? Nggak perlu repot-repot, udah pokoknya kita masukin aja datanya, nanti diproses otomatis gitu kan? Katanya begitu, ya oke lah. Jadi kira-kira sudah paham ya, tata kelola, tata laksana, dan teknologi adalah fondasi kita. Oke, faktor dominan penyebab kebocoran data. Ini sudah bolak-balik kita sampaikan, saya mungkin minta tolong Pak Luki untuk bantu menjelaskan nih tentang hal ini nih. Boleh nggak? Bisa nggak? Oke, silakan. Nggak apa-apa, ini aja. Halo, ya melanjutkan dari tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Julianto juga ya. Jadi di sini adalah beberapa faktor dominan ya yang menyebabkan kebocoran data ya. Jadi istilahnya kita bukan cuma 1 atau 2 faktor aja seperti contohnya tadi menggunakan password gitu ya. Yang pertama adalah adanya internal fraud gitu ya. Mungkin teman-teman semua paham ya tentang fraud, yaitu adanya kecurangan ya, yang mana ternyata dilakukan bukan dari pihak luar, tapi dilakukan oleh pihak internal sendiri. Ya, bisa saja mungkin karena ada orang-orang yang tidak suka gitu kan, atau misalnya ada orang-orang yang melakukan penyalahgunaan kewenangan gitu kan. Jadi seakan-akan, oh saya ini pegang super user contohnya, saya pegang kekuasaan, maka saya bisa dengan sesuka hati saya untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Ya, jadi itu hal-hal yang memang perlu untuk diterapkan. Ya, aturannya seperti apa? Mungkin juga ada sesuatu yang tidak sesuai, ataupun kita juga berbicara di sini mengenai GCG, ya, atau Good Corporate Governance. Ya. Bagaimana cara kita bisa mengatur people, gitu kan? Jadi, gimana cara kita bisa menjaminkan bahwa orang-orang yang memang menangani sistem kita, orang-orang yang memiliki kewenangan tersebut, gitu kan? Ya, memang bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan juga sesuai dengan kepercayaan yang diberikan, gitu ya. Dan ini apa sih sebetulnya kalau kita bicara ya di sebelah yang di kanan, kekurangan dari apa? Yaitu adalah kekurangan dari adanya tata kelola dan juga tata laksana yang tidak benar, gitu ya. Jadi misalnya seseorang ini sudah diberikan kepercayaan untuk memegang kunci, tapi ternyata kuncinya ini diduplikat atau misalnya digunakan tidak semestinya, gitu ya. Jadi sesukanya dia. Dan gimana caranya kita memitigasinya? Ya pastinya adalah dengan memperbaiki CG tersebut, gitu ya. Tata kelolanya seperti apa, tata laksananya seperti apa, dan juga tentunya teknologinya. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa menerapkan teknologi agar bisa mencegah hal-hal tersebut terjadi, gitu ya. Contohnya apa? Harus ada penyimpanan key atau penyimpanan kunci yang baik, gitu ya. Dan juga pengelolaan access list, ya, yang sesuai, gitu ya. Nah, kemudian juga berikutnya apa? Adanya rendah kesadaran terhadap keamanan informasi. Ya, tadi udah disampaikan dan mungkin juga berita-berita yang beberapa hari ini beredar gitu ya. Passwordnya apa yang digunakan? Admin sharp 1234. Nah, ini dia. Jadi, oke, saya sudah menggunakan password gitu kan. Tapi ternyata passwordnya sendiri ya sudah saya asal bikinnya atau yang penting mudah atau yang penting gampang diingat. Gitu ya. Nah, jadi ini juga kita harus mendesain ya sebuah keamanan data ini agar benar-benar proper dan benar-benar sesuai. Jangan sampai kita memperbolehkan penggunaan password-password yang mudah sekali ditebak, yang mungkin kalau teman-teman semua tahu mengenai dictionary, ya, yang memang sudah biasa digunakan. Ya, jadi gimana caranya kita bisa desain si sistem itu agar ya bisa meningkatkan juga kesadaran terhadap keamanan informasinya dengan baik, gitu ya. Dan juga pastinya di sini apa? Implementasinya harus bisa sesuai dengan kaidah sistem bermisi kritis. Di sini kita bicara bukan sistem yang bisa berjalan saja, ya, tapi kembali lagi sebuah sistem bermisi kritis. Ya. Sistem bermisi kritis seperti apa? Yang harus jalan 24 jam 7 hari seminggu, yang harus bisa menangani transaction yang sangat tinggi, ya. Dan gimana caranya kita bisa meningkatkan keamanan di situ dan bagaimana kalaupun terjadi sampai kebobolan gitu kan, cara mitigasinya seperti apa? Itu yang harus kita desain dari awal. Jangan sampai kejadian dulu baru kita handle kemudian. Ya, dari awalnya kita harus sudah
pikirkan matang-matang. Ya. Dan itu sebetulnya dari sisi apa? Dari sisi tata kelolanya juga seperti apa? Ya, kita sudah punya produk, kita sudah punya teknologinya, gimana caranya kita memprosesnya, mengelolanya. Ya. Dan mitigasinya adalah ya balik lagi tata kelola dan juga teknologinya. Oke. Berikutnya apa lagi? Yaitu adanya akses yang ilegal dari luar. Nah, ini memang adalah yang bagian dari sisi luar. Ya, kita sudah mempertahankan dengan baik, namun ternyata masih ada dari luar yang berusaha untuk menyerang, gitu ya. Dan itulah gimana caranya kita bisa membuat defensive mechanism yang baik. Ya, tadi sudah dipastikan secara internalnya udah bagus, udah dipastikan bahwa kita juga mengelola dengan baik, gitu ya. Dan bagaimana caranya kita bisa mendefense dari serangan-serangan tersebut, begitu ya. Jadi contohnya kita juga harus mengimplementasikan standar keamanan. Kita juga harus melihat nih standar keamanan apa saja. Dan misalnya juga kita perlu untuk berpikir sebagai seorang attack macam apa yang akan saya lakukan, gitu ya. Jadi untuk bisa meningkatkan keamanan, untuk bisa bertahan, ya kita harus mempertimbangkan juga serangan apa yang akan bisa diserang, gitu ya. Dan juga contohnya, apakah ada bug di dalamnya ya, yang bisa dieksploit. Ya, terkadang begini, ada eksploitasi terhadap sesuatu yang menjadi celah, gitu ya. Dan itu harus bisa kita mitigasi dari sisi tata laksana dan juga teknologinya. Kemudian berikutnya ada lagi, nah ini yang justru sesuai dengan yang kemarin sudah diinvestigasi, adanya malware. Ya. Malware ini bisa bermacam-macam modelnya, ada virus lah, ada trojan lah, ada exploit lah, dan yang paling parahnya adalah ransom. Ya, ransom, ya data kita disandra ya, istilah kata, dan juga dimintai tebusan untuk bisa melepaskan sandraan data tersebut, gitu ya. Dan ini tentunya karena apa? Ya bisa saja karena prosedur implementasi dan operasional yang memang nggak sesuai. Ya, tetap balik lagi ke semua layer yang ada di atasnya. Ya, gimana caranya kita mengimplementasikan, apakah sudah sesuai, dan juga gimana caranya kita mengoperasikan, apakah sudah sesuai juga, ya kan? Dan ini agak sulit ya untuk mitigasinya. Pastinya kita harus menerapkan apa? Ya gimana caranya kita harus backup? Gimana caranya kita bisa menjamin business continuation kita berjalan dengan baik? Ya, balik lagi, mitigasinya adalah tata laksana, teknologi. Ya. Dan yang kelima adalah Aku bantu nih. ya Pak, Oke, thank you. Jadi, thank you. Jadi ada 5 hal yang secara umumnya menjadi faktor penyebab kebocoran data. Ya, silakan kalian assess, kalian cek, analisis dan seterusnya gitu kan. Secara umum itu yang paling utama yang tadi sudah dijelaskan, internal fraud itu adalah kesalahan tata laksana dan tata kelola. Ya, ini yang paling besar. Ya, saya kira kalian juga paham ya. Di pemberitaan kemarin banyak yang ngomong kan, human error lah apa segala macam. Itu artinya kesalahan di dalam tata kelola dan tata laksana gitu kan. Sangat disayangkan gitu kan, karena teknologi IT adalah teknologi yang dibuat oleh manusia, bukan teknologi yang dipelajari oleh manusia. Nah, kalau teknologi kedokteran itu teknologi yang dipelajari oleh manusia, ya kan, beda. Nah, kalau dibuat maka dia bisa dikuasai sebetulnya 100% sebetulnya, ya. Karena apa? Ya karena itu teknologi yang di-create oleh kita, ya. Kecuali kita membuat prosesor, nah itu lain lagi ceritanya. Teknologi membuat prosesor itu lebih jauh lebih dalam. Tapi hanya menggunakan prosesor itu namanya teknologi IT, ya. Jadi teknologi yang menggunakan prosesor teknologi IT dan itu bisa kita kuasai. Kalau kita melaksanakan tata kelola dengan baik, sesuai dengan constraint teknologinya, maka tidak ada atau sangat kecil kemungkinan internal fraud, dan rendahnya kesadaran itu juga faktor yang karena hal itu juga. Ya. Kemudian yang ketiga, memang ini ada masalah di bug, di sistemnya, di aplikasinya gitu kan. Itu juga harus dipahami. Potensi bug itu dipahami, bukan berarti, oh kan kita nggak tahu bugnya gimana, memang. Tapi ada mitigasi, ya kan. Contohnya, pasang pintu, firewall, monitoring, dan seterusnya. Karena kalau kita bilang virus, wah kena virus gitu kan. Kayak seakan-akan virus itu something like apa ya, COVID gitu kan, yang kita nggak tahu gimana cara selesaikannya. No, it's a big no, ya kan.
semua yang ada di dalam teknologi IT itu sudah jelas-jelas tergambar. Bukan sesuatu yang kita belum ketahui. There is nothing new under the sun dalam teknologi IT. Jadi hanya perlu kita pelajari baik-baik, kita kuasai baik-baik, kita pahami baik-baik constraint-nya, sehingga kita bisa membuat tata cara solusi yang baik supaya tidak terjadi potensi-potensi breach yang mungkin akan muncul. Jadi bahwanya adanya bug yang muncul dari sebuah software itu tidak dapat dihindari, namun juga itu bukan sesuatu yang tidak dapat diantisipasi, ya. Karena apa? Karena itu sudah dipahami, diketahui, ya kan. Jadi sekaligus di sini saya mau jelaskan kepada semua bahwa namanya virus, malware, trojan itu kan buatan manusia. Itu dibuat karena memanfaatkan lubang-lubang kelemahan, ya, lubang-lubang kelemahan yang kemudian dieksploitasi, ya, makanya namanya exploit gitu kan. Ini buat adik-adik yang mungkin pengen jadi hacker-hackeran gitu kan, biasanya cuman namanya WizKid gitu ya, dia hanya ikut di underground web gitu kan, kemudian dapat exploit, belajar cara pakai exploit, terus ngakunya hacker gitu kan. Sorry ya, jangan begitu, itu anak kecil namanya. Jadi dengan adanya exploit, maka banyak sekali orang yang ingin mencoba atau malah ngakunya hacker, padahal itu hanya cracker aja yang hanya menggunakan exploit gitu kan. Jadi malware, ransomware, virus, memang itu memanfaatkan kelemahan dari sebuah sistem atau aplikasi, tapi itu sesuatu yang anticipated kalau kita menerapkan aturan tata cara yang baik dari tata kelola maupun tata laksana. Dan yang terakhir, yang ini yang agak sedikit mengganggu ya. Sebetulnya yang nomor 5 ini kaitannya ke nomor 1, namun ini sesuatu yang jarang sebetulnya. Mengganggunya karena vendornya ini tidak komit, tidak konsisten, atau malah yang harusnya poin 5 itu menjadi poin 1. Kenapa? Karena ternyata tidak ada perjanjian itu, gitu kan? Jadinya malah penggunaan atau pelaksanaan yang kurang tepat. Jadi nomor 5 ini sangat jarang, ya. Saya kira ini bagaimana kita memilih vendor, karena kalau kita sudah pilih sebuah vendor atau seorang vendor atau sebuah institusi, tentunya harus ada trust, ya kan? Dan namanya namanya perusahaan itu, kalau dia tidak bisa mempertahankan trust, ini sangat berbahaya. Karena kalau asal yang penting dijual, yang penting dapat proyek dan seterusnya, ini sangat-sangat tidak menyenangkan buat semuanya ya, buat ekosistem bisnis. Jadi poin 5 ini ya, saya mengingatkan kepada teman-teman pengusaha jangan sampai ada under deliver terkait pada pelanggaran-pelanggaran terkait NDA, perjanjian kerahasiaan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Saya kira itu cukup dari saya. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi, silakan. Atau kita continue ya. Oke. Salah. Nah, ini tantangan keamanan data. Ini penggambaran kurang lebihnya aja, kira-kira aja. Mungkin aku juga minta tolong lagi bantu jelaskan di awal, silakan. Oke. Jadi setelah kita implementasikan teknologi-teknologi tersebut ya, jadi ini sebetulnya juga ada beberapa faktor dari ini kan kita bicara tentang multi layer juga gitu kan. Sistem itu nggak cuma terdiri dari satu komponen aja gitu ya, tapi juga terdiri dari beberapa. Nah, seperti contohnya di dalam si diagram ini gitu kan, di mana kita sudah punya siapa sih entitinya, yaitu adalah user, kemudian juga user ini juga akan terkoneksi dengan web server misalnya. Dari web server kemudian juga berbicara mengenai adanya certificate authority untuk menjamin keamanan SSL-nya, dan juga dia berhubungan juga dengan database ya. Jadi kita bisa dilihat di sini kalau yang warna merah ini adalah ya potensi-potensi attacker-nya sebetulnya ya. Dimana contohnya kalau dari sisi user potensinya apa? Adanya tindakan abusive gitu ya. Abusive tuh maksudnya gimana ya? Dari sistem yang diakses kemudian dicoba-coba sama si user untuk melakukan apa, SQL injection lah gitu kan,
Gimana caranya saya bisa membobol sistem ini dengan cara masukin user password, tapi user passwordnya menggunakan metode-metode khusus gitu ya untuk bisa langsung di-grant aksesnya ya. Jadi atau juga misalnya user yang iseng nih melakukan DOS atau denial of service, jadi dicoba untuk dihajar rame-rame gitu kan, web servernya nanti mati atau enggak, atau misalnya ada enggak satu port yang akhirnya terbuka gitu kan ya. Jadi banyak hal-hal kegiatan yang dilaksanakan untuk mencari-cari ya lubang keamanan dari sisi users. Nah, inilah biasa yang dilakukan oleh teman-teman yang tadi bilang ya. Contohnya, oh saya mau coba-coba device nih, website kementerian contohnya ya. Nah, itu yang secara abusif dilaksanakan gitu ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Kalau kita lihat yang tulisan MITM ini, ada yang tahu singkatan apa MITM? Man in the middle. Ya, jadi ada orang-orang di tengah-tengah yang berusaha untuk nguping sebetulnya, eavesdrop. Dan setelah dia nguping informasi yang dibicarakan, dia coba untuk bikin sebuah message yang mungkin juga bisa mengalter dari message yang sebenarnya. Atau biasanya kita bisa bicara dengan untuk mentemper message-nya gitu ya. Dan itu adalah terjadi di tengah-tengah komunikasi antara dari sisi end user ke dalam si web servernya contohnya. Ya. Gimana caranya kita mitigasi? Ya harus dengan bagaimana caranya si network packet itu dilindungin, bisa aja dengan SSL ya. Jadi adanya contohnya dari provider atau ISP yang harus melindungi data tersebut gitu ya. Jalur komunikasinya seperti apa? Ya, jadi data ini in transit. Kemudian ada lagi yang dari web server ke database. Ya, ada yang disebut dengan maladministrator. Jadi bisa saja memang orang yang menjadi DBA kemudian dia melakukan penyalahgunaan akses. Ya, sehingga ada data dari aplikasi nih. Saya pengen tahu misalnya kebetulan si DBA-nya ini punya gebetan. Nah, gebetannya ini ternyata pakai sistem itu. Oh, saya mau cari tahu nih rumahnya di mana. Saya query aja namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, emailnya siapa, emailnya apa, alamatnya di mana. Ya, jadi tindakan-tindakan yang memang dengan sengaja dilaksanakan oleh internal staff-nya. Ya, itu yang kita sebut dengan maladministrator. Ya, sama seperti malware, software yang membuat malicious ya, yang tidak benar. Mal itu artinya bad, itu bahasa Prancis. Oke. Kemudian juga ada lagi dari sisi database. Contohnya apa? Oh, saya dengan sengaja saya mau mencuri datanya gitu kan. Jadi saya ngambil aja langsung si servernya, saya coba bongkar, saya ambil hard disknya. Ya, itu attack secara fisikal. Ya. Bisa saja, dan juga ada lagi yang di atas ada unauthorized access atau unauthorized user yang tadi ya bisa melalui celah keamanan seperti contohnya backdoor ya, atau kita sisipin trojan di dalamnya. Jadi contohnya apa? Kita upload sesuatu gitu kan, ternyata ketika kita upload itu di dalamnya ada something yang nasty gitu kan, nasty codes gitu kan, ternyata membuka backdoor tersebut ya. Jadi itulah sebetulnya aspek-aspek dan juga tantangan-tantangannya ya dari segala sisi yang ada gitu. Mungkin silakan Pak. Oke, thank you. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang potensi-potensi titik mana aja yang mungkin jadi kerentanan ya atau kebocoran data gitu kan. Nah kemudian kita akan bahas, kita ulas lebih lanjut lapisan-lapisan ya, kita sebutnya layer itu kan, lapisan-lapisan dari sistem produksi ya, kita sebutnya sistem Mission Critical Production System, sistem produksi bermisi kritis ya. Ini yang masuk dalam kategori ini adalah sebuah sistem yang misalkan kita gunakan internet banking gitu kan. Nah, itu sistem internet bankingnya tuh ya kan, atau Genius misalkan. Jadi ini kind of sistem yang punya misi kritis ya, yang tidak boleh mati, harus 24 jam ya, SMS banking, even core banking sekalipun ya. Itu adalah sistem yang bermisi kritis ya. Ada yang bilang bermisi sangat kritis, whatever. Anyway, adalah sistem yang bermisi kritis dan merupakan bagian dari production, sistem production. Mostly umumnya ada 6 lapisan kurang lebihnya ya. Saya akan jelaskan satu persatu secara singkat. Pertama kali hardware, kemudian platform, OS gitu kan, kemudian cloud itu juga platform, bagian dari platformnya. Kemudian nanti ada lagi framework. Jadi kalau sebelum kita bicara tentang
applications, aplikasi itu umumnya tidak dibuat dari scratch ya, selalu menggunakan framework yang sudah ada. Dan framework ini adalah potensi problem juga kalau kita tidak mengevaluasi. Yang seringkali teman-teman developer mungkin terlalu percaya sama framework. Makanya saya address ya kan. Kemudian nextnya adalah data logic. What is data logic? Ya semua logic yang ada di mengandung data ya, kayak databases, RDBMS, mungkin ada yang pakai Redis dengan key value-nya atau pakai Valky yang baru gitu kan. Ada yang pakai memcached, ada yang pakai Mongo, ada yang pakai yang lain dan sebagainya. Itu mostly adalah bagian dari data logic ya. Saya nggak tulis database karena ada yang bukan database juga. Mungkin kita bisa gunakan queuing system atau flat file sebagai bagian dari interoperability komunikasi dengan data. Kemudian layer berikutnya adalah business logic, di mana logic yang mengandung business process gitu ya, application secara sederhananya. Tapi tidak hanya aplikasi, bisa aja middleware, bisa aja SOA server dan seterusnya yang relate pada atau mengolah proses bisnis dalam konteks logic. Jadi proses bisnis yang sudah dirubah menjadi something like logic atau information flow. Ya, ini kita pahami baik-baik sebagai konsep ya. Jadi tidak hanya aplikasi saja, bisa saja sebuah workflow ya, menunya dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah end user-nya dari sistem itu adalah pengguna ya. Nah, pengguna ini juga adalah faktor yang dapat menjadi penyebab kebocoran data, ya kan? Ada 6 lapisan. Kalau ada mau tanya silakan ditanyakan. Kalau yang online bagaimana Bu Lili cara bertanyanya? Iya, untuk yang mau bertanya via online bisa juga disampaikan di komen. Sudah ada juga di yang komen Pak Husni. Atau raise hand gitu ya? Kalau komen langsung tulis di komen. Komen langsung. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan mau di YouTube bisa langsung komen di YouTube-nya dan di chat box-nya, atau kalau yang di Zoom bisa juga raise hand, silakan. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Oke. Jadi kita mau jawab dulu atau belum ada pertanyaan? Belum atau ya? Sudah ada? Belum ya? Oh belum ada. Oke, silakan. Oke, jadi tadi 6 layer ini sudah saya jelaskan, semoga dapat dipahami. Untuk mendetailkan dari masing-masing, saya akan minta Pak Luki juga untuk bantu jelaskan dari masing-masingnya. Oke, silakan Lu. Oke. Baik, jadi tadi kan masing-masingnya adalah sudah dijelaskan secara brief ya oleh Pak Julianto. Nah, sekarang detailnya nih, gitu kan. Jadi biar lebih kita mengetahui gitu kan secara contoh konkretnya seperti apa sih. Nah, kita bicara dari layer fisikal terlebih dahulu, gitu kan. Nah, gimana sih caranya kita memitigasi akses fisik ya? Jadi kalau kita bicara fisikal, kita kan bicara servernya ada di mana sih, gitu kan? Biasanya di mana? Ada yang tahu bisa jawab? Di data center. Ya, di data center ditaruh di mana? Apakah di meja? Bukan ya, tapi di rack. Ya, ada rack servernya. Nah, gimana caranya kita bisa menjaga akses keamanan? Ya, jadi keamanan dari si data center tersebut. Karena kan pastinya akan ada tim teknis yang akan mengakses secara fisik. Ya, jadi harus diterapkan keamanan yang baik. Seperti contohnya makanya kalau di data center yang tier-nya di atas 3 gitu, tier 3, tier 4 gitu kan, pasti itu ketat banget cara masuknya. Nggak bisa sembarangan orang masuk. Ya, pasti harus biasanya apa kalau teman-teman teknis ya, kita harus setor dulu KTP-nya, harus dulu memiliki permit-nya, harus dulu submit approval. Kalau misalnya udah di permit dan di approve oleh perusahaan ya, diakuin oleh perusahaan ya, barulah orang tersebut boleh masuk ke dalam data center dan boleh mengakses ke dalam racknya ya. Jadi bukan cuma dari pintu gerbang data centernya aja nih, tapi juga sampai ke dalam level akses ke servernya. Ya. Jadi even sampai dengan biometrik ya, di depannya biasanya ada apa? Ada scan fingerprint ya, dan seterusnya. Jadi akses untuk ke dalamnya dulu. Oke, berikutnya apa? Nah, ini lagi implementasi yang namanya HSM ya, Hardware Security Module ya. Kita udah siapin semuanya, kita udah amankan, sudah enkripsi datanya dengan baik gitu ya.
Dan apalagi kalau kita bicara mengenai enkripsi, pasti kita akan bicara lagi mengenai kuncinya. Ya, kalau data yang dienkrip tapi tidak bisa dibuka lagi, sebetulnya bukan enkrip itu, tapi hash aja. Ya, karena one way. Ya, sementara data yang dienkrip ini harus bisa kita dekrip lagi. Kenapa ya? Memang kebutuhannya untuk mengetahui sebetulnya apa sih yang disimpan, gitu kan. Tapi yang mengetahui adalah orang-orang yang memiliki akses. Ya, balik lagi seperti contohnya apa? Kita punya kartu ATM. Ya. Kalau kita punya kartu ATM, itu kan adalah bagian dari kunci ya, bisa kita anggap ya. Kita punya rekening, kita punya uang di dalam rekening tersebut. Ya, kita bisa setor, kita bisa tarik, tapi harus menggunakan kunci yang baik. Dan disitulah kita harus juga memikirkan dan juga mempertimbangkan dengan matang-matang key management sistemnya seperti apa. Jangan sampai key management system ini bisa dengan mudah didapatkan oleh orang lain, kemudian juga akhirnya data kita terambil, uang kita tercuri. Ya. Dan kenapa kita menggunakan HSM? Ya mungkin teman-teman sekalian juga udah tahu ya, kalau HSM itu adalah sebuah hardware yang memang dikhususkan untuk melakukan penyimpanan key dan diproteksi dengan sangat ketat. Even kalau kita tarik ke banting itu langsung rusak. Ibarat kata kayak kalau Mission Impossible dulu Tom Cruise kacamatanya dilepas meledak gitu ya setelah dengerin misinya. Ya. Karena memang tidak bisa ditemper atau tidak mudah untuk ditemper. Nah, jadi kita harus, apalagi di dalam sebuah sistem mission critical production yang sangat kritis sekali, yang menyimpan informasi finansial yang sangat banyak sekali, harus kita terapkan HSM. Dan adanya enkripsi data at rest, ya tadi ya. Jadi datanya pun di penyimpanannya, di filenya, ya harus dienkripsi dengan baik. Ya, bukan cuman di memori saja dienkripsinya, bukan cuman ketika in use saja dienkripsinya, tapi juga at rest. Sehingga bila mana nanti dicuri datanya, hard disknya diambil, gitu kan, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kebetulan dia udah masuk ke dalam data center, berhasil ngeboboraknya, dia pakai peniti misalnya dikorek-korek gitu kan, oh dia matiin servernya, dia ambil hard disknya. Kalau kita nggak punya key-nya ya tetap aja dia nggak bisa, karena data yang disimpan di dalam hard disknya pun udah terencrypt. Ya. Kemudian ada apa lagi? Contohnya adalah proteksi boot up atau restart. Ya, jangan sampai orang-orang yang asal-asalan, orang yang tidak berwenang gitu kan, main restart aja servernya kita. Ya, padahal itu lagi running in production, lagi boot up gitu kan, kemudian dia main restart begitu saja, ya pasti akan mengganggu keseluruhan sistem. Ya, kemudian ada apa lagi? Contohnya di server ada yang namanya BMC atau ILOM atau IPMI gitu ya. Nah, kemudian itu juga bisa menjadi celah sebetulnya. Kenapa? Karena BMC ya manajemen konsol ya biasanya di masing-masing server itu ada, itu bisa dengan mudah juga mengontrol dari server tersebut seperti apa. Ya, jadi jangan sampai bisa dibobol ya. Biasa kita harus harden. Nah, itu bagian dari hardening secara fisikalnya. Ya. Oke. Kemudian juga kita proteksi LAN-nya dari potensi sniffing ya, tadi contohnya untuk man in the middle ya. Kemudian juga kita hindarkan adanya interupsi proses boot up ya, misalnya ada USB yang tercolok dan itu akan mengganggu proses boot up sehingga menimbulkan kelambatan ketika kita restart ya. Jadi itu adalah contoh mitigasi yang dari level fisik. Nah, kemudian tadi juga kita bicara mengenai platform ya. Platform ini meliputi apa saja dari OS-nya ya. Jadi gimana caranya si library dari kernel tersebut kita compile dengan patch yang benar-benar aman, bukan dari patch yang untrusted. Misalnya saya terima dari komunitas gitu kan, atau terima dari teman saya, ternyata di dalamnya ada malicious code juga. Dan kita juga melaksanakan hardening, contohnya kita membuka port yang dibutuhkan saja, dan kalau bisa tidak menggunakan port yang standar. Ya, karena kalau port standar itu udah umum banget, semua orang tahu, di forum-forum juga orang tahu, di dokumentasi, di komunitas orang udah tahu. Jadi kita pakai port yang tidak standar, dan hanya yang dibutuhkan saja. Dan adanya multifactor authentication, khususnya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan supervisor escalation, sudo contohnya gitu ya. Jadi kita tambahkan lagi another authentication untuk mengauthorize apakah kegiatan tersebut boleh dilaksanakan atau tidak. Kemudian juga tools and driver party yang bertanggung jawab ya, seperti yang tadi, yaitu dari trusted sources. Kemudian juga kita bisa terapkan CMFA untuk ketika kita boot up juga, ya OS boot up, jadi nggak sembarangan orang boleh nge-restart, gitu aja.
Dan juga pengaturan akses proses ya sesuai dengan privilege-nya masing-masing ya. Jadi adanya access list ya. Access list ini tentunya adalah baik itu dari database-nya, dari OS-nya dan seterusnya. Dan juga tidak boleh ada root yang boleh login dengan sembarangan ya. Jadi no root login lah kita bilang gitu kan. Segala kegiatan-kegiatan yang membutuhkan escalated privilege ya harus menggunakan sudo, contohnya seperti itu. Kemudian juga kita lihat dari sisi framework ya, ini kan framework adalah yang digunakan oleh aplikasi yang kita jalankan ya. Nah ini sama juga, jadi semua framework yang kita gunakan, library yang kita gunakan ya pastikan juga dari trusted sources. Jangan asal-asal begitu aja, karena kan kita bicara open source di sini, semua orang bisa upload ke GitHub dan kita main pakai-pakai aja tanpa tahu isi dari source code itu seperti apa. Ya, dan juga punya support ya. Kemudian juga frameworknya, apalagi untuk yang virtualization ya, dan kita juga harus bisa melihat apakah ada celah keamanan ya yang bisa dibobol dan bagaimana cara mitigasinya bila mana ada. Kemudian juga kalau kita pakai kontainer ya, tadi virtualization, sekarang kita bicara kontainer dan gimana caranya juga kernel hostnya kita bisa manfaatkan dengan baik karena yang sudah memang benar-benar trusted, bukan cuma dari image-nya saja karena semua orang juga bisa bikin image ya. Dan contohnya seperti C ya, dia juga menggunakan libc yang sudah terjamin juga. Java juga punya JVM, Go memiliki Go runtime-nya juga. Kemudian juga masing-masing kita harus tahu apa potensi-potensi yang mungkin terjadi dan juga gimana sih caranya kita mitigasi bila mana potensi tersebut terjadi. Kemudian juga dari data logic contohnya khususnya di database kita manage connection string access-nya di dalam dari application ke database-nya, dan juga kita bisa terapkan juga tambahan MFA lagi yaitu dengan adanya penerapan session ID khusus yang didapatkan dari authentication server. Kemudian juga access list untuk semua objek-objek di dalam database-nya ya, kita atur dengan role dan usernya juga seperti apa sesuai dengan peruntukannya. Kita implementasikan juga komunikasi SSL ya, jadi bukan cuma dari user ke web server aja tapi juga dari application ke dalam si database untuk in-transit encryption ya, in-transit protection. Enkripsi database-nya juga pastinya ya, data-data sensitif kalau kita simpan ya kita encrypt dengan baik, jangan sampai bisa diakses oleh orang lain. No super user access sama seperti yang platform ya. Jadi jangan sampai ada application yang pakai super user. Biasanya orang gampang aja, oh ya saya install database-nya pakai user Postgres contohnya. Ya udah aplikasi pakai user Postgres. Itu very bad practice. Ya. Kemudian juga dari sisi business logic-nya ya, mitigation dari sisi application. Nah, contohnya apa? Kita implementasikan reverse proxy seperti Nginx gitu kan untuk mencegah juga adanya DDoS. Kemudian juga kita inspect semua source code-nya ya dari application yang ingin kita jalankan. Jangan asal yang penting saya download, saya jalankan. Jalan, memang jalan gitu kan. Tapi mungkin di dalamnya ada beacon. Ya, setiap kali user password diambil atau misalnya contohnya ada transaksi keuangan, 1 perak transaksi keuangan itu diambil contohnya. Bayangkan kalau ada 100 juta transaksi, berarti udah dapat tuh 100 juta transaksi atau 100 juta rupiah contohnya yang diambil oleh si crackernya. Ya, jadi kita harus tahu injectionnya seperti apa, kemudian juga SSO ya, single sign on, kita terapkan lagi kembali lagi MFA, kita enhance authentication and authorization agar benar-benar lebih baik lagi. Kemudian juga kita tes ya, jangan cuma tes jalannya saja, bukan functional test saja, tetapi juga endurance daripada si application ini. Kemudian juga kita ingin dapatkan si peak testnya, jadi si application ini seberapa mampu sih gitu kan untuk bisa mendapatkan atau melayani ya transaction, dan kita juga coba bisa melaksanakan pen test ya atau black box testing gitu ya. Jadi seakan-akan kita nggak tahu nih application seperti apa, logiknya kita nggak tahu, ya udah kita coba untuk hajar, kita coba untuk hit, bisa nggak masuk SQL injection, lolos atau enggak gitu ya. Nah ini contohnya kalau dari sisi application ya, seperti kita terapkan ada Kerberos authentication flow, atau kita juga terapkan si resource server authentication, nah yang tadi berhubungan dengan si session ID ya, dan kita juga bisa terapkan single sign on di sini. Kemudian dari sisi user pastinya juga karena kan tadi ada potensi abusive dari user, kita implementasikan CAPTCHA ya biar tidak di-hit oleh bot atau misalnya tidak di-hit oleh memang load tester gitu ya. Kemudian juga sama kembali lagi MFA, dan kebetulan juga kita memiliki produk namanya cara casing OTP. Nah ini adalah untuk juga mengimplementasikan MFA, multi-factor authentication, dengan melaksanakan adanya challenge token dan juga adanya OTP yang perlu dimasukkan. Kemudian juga
UAT juga kita perlu laksanakan dengan benar, ya, baik itu positif case-nya maupun negatif case-nya itu udah sesuai atau belum sebelum kita go live production. Pemilik dari sistem, si manajemen itu. Saya kira karena pemilik kan yang penting gue bayar gitu ya, bukan begitu sih. Cuman kurang lebih begitu ya. Kan nggak mungkin dia kerjain sendiri juga. Artinya si manajemen ini punya kepentingan, tapi tidak semestinya dia punya faktor, kecuali ya mungkin ya salah pilih orang gitu kan. Nah kalau itu lain lagi ceritanya. Jadi pertama adalah si manajemen. Kemudian yang kedua adalah prinsipal. Prinsipal di sini adalah para prinsipal, bukan cuma satu orang, tapi beberapa ya. Dari mulai hardware ada prinsipalnya, platform, OS, cloud provider ada prinsipalnya. Kalau cloud ya cloudnya siapa dan seterusnya ya. Kemudian framework juga ada prinsipalnya. Semuanya dari mulai layer 1 sampai 6 itu ada prinsipalnya. Prinsipal ini punya andil. Kalau ada bug itu adalah tanggung jawab prinsipal. Kalau ada backdoor itu juga sebetulnya tanggung jawab prinsipal. Dan kemudian kolom berikutnya adalah business development. Jadi kita bedakan manajemen dan business development. Kalau manajemen itu adalah si pemilik, dia menugaskan satu orang untuk melakukan analisis, merancang strategi bisnis, atau merancang strategi marketing dan bisnis, kemudian membangun sebuah solusi bisnis. Nah itu adalah business development. Ini buat adik-adik yang belum tahu ya, yang mungkin masih belajar, masih baru lulus, ya pelajari baik-baik ya. Dunia IT ini dunia yang sangat luas, berhubungan dengan banyak hal. Jadi bagaimana IT bisa digunakan di dalam dunia bisnis, tentunya membutuhkan interaksi dengan orang-orang tertentu yang bukan orang IT. Tetapi dia harus memahami konsep-konsep IT dan seterusnya. Maka si BizDev, business development, kita singkat BizDev, itu juga orang-orang bisnis. Atau mungkin orang IT dulunya, kemudian dia belajar tentang bisnis, jadi orang bisnis. Atau orang bisnis yang belajar tentang IT, ya. Jangan salah ya. Ada orang tertentu di klien-klien kita itu bukan orang IT, tapi dia bisa SQL. Lucu ya. Sebenarnya mungkin nggak lucu. Karena saking mungkin dia butuhnya sebuah data yang dia ingin dapatkan dari sebuah database, transaksi sebelumnya atau historical gitu kan, dia butuh itu. Akhirnya dia belajar query, sehingga dia bisa dapatkan query itu untuk menjadi dasar analisis. Begitu ya, walaupun seharusnya tidak seperti itu ya. Jadi BizDev ini melakukan analisis, merancang strategi, merancang planning untuk apa? Menciptakan bisnis-bisnis baru. Jadi asal muasal sebuah sistem boleh disebut dari si BizDev, gitu ya. Kemudian si BizDev ini tentunya tidak bisa mewujudkan sistem itu secara mandiri. Kenapa? Karena dia bukan orang IT, nggak tahu tentang bagaimana membangunnya. Maka dia akan akan punya namanya solution architect. Nah, solution architect ini suatu, kalau kita sebut jabatan, itu jabatannya mentereng gitu ya, bukan jabatan asal nalan gitu kan. Dari mana? Oh, saya dari sini. Apa? Kerja apa? Saya solution architect. Padahal cuman menjual produk. Padahal cuman pre-sales gitu ya. Bukan seperti itu ya. Solution architect adalah seorang arsitek sistem. Jadi dia tidak hanya mengarsitek software, tapi dia mengarsiteki sebuah solusi yang komprehensif, yang tidak terlalu spesifik ya. Kalau ada lagi yang di bawahnya ya, di bawah dari solution architect adalah software architect. Ya, next-nya itu ya. Jadi seorang solution architect itu harus memahami banyak sekali layer-layer of technology. Dan dia juga punya andil yang cukup besar ya. Kalau kalian lihat di sini, itu merahnya banyak. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi merah-merah ini artinya adalah kerentanan. Kerentanan yang menjadi andil bagi si aktor-aktor ini. Kemudian dari solution architect ada solution consultant. Terkadang seseorang merancang sebuah sistem, mungkin dia tidak memiliki kelengkapan pengetahuan atau malah kelengkapan pengalaman. Oleh karena itu, dia harus dibantu dengan orang lain yang merupakan konsultan, yang memiliki knowledge yang lebih banyak
yang memiliki pengalaman yang lebih luas sehingga mampu merancang sebuah sistem yang mumpuni. Jadi kalau kita bicara, oh bikin sistem kan kita tinggal coding aja ada algoritmanya, tidak semudah itu. Ya, algoritma dan coding itu hanya satu bagian dari sekian banyak bagian lainnya. Dari mulai kebutuhan bisnis, ya kan, constraint bisnis juga ada, user behavior juga punya pengaruh dan sebagainya. Kita nggak mungkin membuat sebuah sistem yang hanya bertahan 1-2 tahun. Tentunya investasinya nggak akan masuk, ya kan? At least setidak-tidaknya 5 tahun untuk development yang cuman sekian bulan. Atau mungkin sekian, ya, kita harus mempertimbangkan berapa panjang usia aplikasi ini. Dari mana tahunya? Ya, opportunity business, trend, ya, dan juga mungkin dari pengalaman-pengalaman terdahulu. Apa yang sudah pernah dilakukan dan yang akan datang. Jadi seorang solution architect mungkin perlu dibantu oleh konsultan. Jadi dari mulai business development, solution architect, dan konsultan, tiga-tiganya adalah kita boleh sebut steering committee. Steering committee dari sebuah pembangunan sistem produksi bermisi kritis. Ya, kalau manajemen gimana? Ya manajemen harus menyerahkan ke mereka. Kalau mau ikut campur ya jadi bagian dari mereka role-nya gitu ya. Jadi kalau manajemen tahunya kasih duit ya maka ya ini yang akan tanggung jawab, gitu kan? Nah, jadi bagaimana si barang-barang ini, teknologi ini kan teknologi sebetulnya ya. Ini stack of technology sebetulnya. Ini dipilih oleh siapa? Oleh solution architect, ya kan? Itu juga menjadi tanggung jawabnya dia, ya kan? Maka si prinsipal ini akan bertanggung jawab sesuai dengan posisinya, begitu. Oke, saya teruskan ya. Jadi dari mulai si kebutuhan akan bisnis dirancang, dibuat, kemudian didesain softwarenya, didesain developmentnya, sampai dengan arsitek, konsultan, kemudian software arsitek. Jadi software arsitek ya orang yang memiliki kemampuan membuat software. Setelah beberapa hal lainnya sudah dipenuhi, misalkan TPS-nya sekian, ya nanti kita mau bikin modelnya segini, topologinya kayak gini dan seterusnya, gitu kan. Kemudian kita buatlah softwarenya bagaimana, apakah microservice, apakah yang lain, apakah monolitik, apakah gabungan dan seterusnya. Itu akan menjadi domain dari software arsitek. Oke, jadi setelah dibuat dan seterusnya, kemudian ada proses-proses yang kita sebut sebagai project management. Ya, apa itu project management? Project management adalah satu mekanisme mengatur sebuah pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu dengan resource tertentu. Ya, dan si project manager ini punya tanggung jawab untuk memastikan everything going in place, berjalan dengan baik, sesuai dengan budget, ya kan? Sesuai dengan time yang sudah disepakati. Kalau ada deviasi harus dilakukan antisipasi, bagaimana caranya supaya target yang ingin dituju dapat tercapai, ya, dengan waktu yang disediakan atau at least dengan minimum impact, gitu ya. Jadi project management ini melakukan segala hal yang dia butuhkan supaya proses development software sampai dengan implementasi dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi ini saya jelaskan satu persatu ya, role-role-nya kenapa ada di sini, gitu ya. Kalau ada yang mau tanya, ada yang kurang atau ada yang mau nambahkan, silakan tulis di kolom komen, nanti kita diskusikan. Dan kemudian setelah itu adalah maintenance provider. Kalau kalian perhatikan, selain dari manajemen yang tidak ada merah-merahnya, itu adalah si maintenance provider, begitu ya. Ya ini memang posisinya si maintenance provider sifatnya melakukan maintain, menerima eskalasi, ya. Dia punya posisi, punya tanggung jawab, tapi tidak seberat atau sebesar yang lainnya, ya. Yang kemudian operational management adalah bagian dari
bagian dari manajemen, dari pemilik bisnis yang melakukan delivery operational system. Jadi mereka adalah staff atau karyawan dari si pemilik sistem, namun di level operational. Mereka itu tidak sendiri bekerja, mereka juga bisa dibantu oleh vendor, yang mana adalah vendor managed operations, managed support atau managed service. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, masing-masing lebih detail, tapi kalau ada pertanyaan silakan. Kita akan bagi dua, karena cukup panjang, ya kan? Cukup dense ya, dan semoga dapat dipahami dengan baik. Saya sedikit rangkum saja. Kalau kita lihat di tabel materi ini, yang merah ini adalah kerentanannya. Kita lihat yang paling besar itu adalah solution architect. Jadi dari level design itu sudah menentukan apakah sistem akan baik atau tidak baik. Kemudian tidak kalah pentingnya software architect, ada 3, ya. Jadi dari ya ini ada business development, solution, architect. Bagaimana software dibuat, seperti apa modelnya, bagaimana potensi bug-nya, dan seterusnya itu juga menjadi tanggung jawab software architect. Kalau project management ada 2, dan yang nggak kalah banyaknya adalah managed service operations, yang punya tanggung jawab tidak kalah pentingnya dari mulai di sisi physical, kalau ada managed operation data center. Ya ini contohnya kalau misalnya kita pakai cloud, cloud provider contohnya, coba Anda bisa menjawab. Di manakah posisi cloud provider di sini? Di antara sini. Ya tentunya kan kalau yang poin 1 dan 2 itu adalah cloud provider. Di level X, level Y-nya, 1 dan 2. Di level vertikalnya, di manakah posisinya cloud provider? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo. Ayo angkat tangan. Yang tahu? Cloud provider di mana posisinya? Ayo. Ian? Brel? Hah? Kenapa Brel? Prinsipal. Oke. Correct. Jadi cloud provider itu hanya di level prinsipalnya aja. Nah kemudian kalau yang tanggung jawab operation siapa dong? Jadi kalau kita pakai cloud, kita juga kalau mau enak, mau lengkap ya, kita juga membeli managed service-nya. Nah managed service-nya cloud itu di sini. Nah kita lihat resiko terbesar di mana? Kalau di prinsipal itu ada 2. Kalau dia pakai database, ya kan? Kalau ada aplikasinya, ya kan? 2 ini. Tapi kalau di sisi managed operation-nya ada 3, dan itu di atas. Kalau semakin atas itu semakin general, ya. Semakin bawah semakin spesifik sebetulnya, ya. Nah itu penggambaran dari matrix of concern, ya. Resource versus actor. Kalau ada mau tanya silakan disampaikan di kolom komentar buat yang online, yang offline silakan angkat tangan. Sebelum continue ke topik ke slide berikutnya. Ya, untuk pertanyaan sepertinya belum ada, namun saya ingatkan kembali jika ada yang ingin bertanya silahkan disampaikan di chat box, baik di YouTube maupun di Zoom. Untuk Zoom jika masih tidak begitu jelas gambarnya, bisa juga join di YouTube streaming kita, Equinix Business Solution. Gitu. Mungkin sambil nunggu tanya jawab dari teman-teman, kita kuis dulu gimana Pak Julian? Ini belum selesai loh. Oh belum? Belum selesai, masih ada 2 lagi. Oh masih ada 2 lagi, siap. Oke, mungkin dilanjutkan lagi dulu Pak Julian. Oke, kita teruskan dulu lebih detail ya. Ini mungkin agak lebih besar. Mungkin Luki akan bantu. Nggak usah terlalu elaboratif, cukup poin-poin utamanya aja dari yang sudah ditulis di atas itu. Baik, jadi tadi mungkin ini sedikit lebih detailnya. Sebetulnya masing-masing layer dan juga masing-masing aktor itu seperti apa sih gitu kan peranannya. Contohnya adalah untuk yang manajemen, gimana caranya untuk di layer fisikal kita bisa memaksimumkan, mengefisiensikan investasi kita khususnya untuk OPEX dan CAPEX. Dan sama juga halnya seperti yang di platform OS ya. Jadi bagaimana caranya investasi ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi nggak cuma beli-beli saja tapi ternyata nggak dipakai atau ternyata nggak efektif gitu ya.
Kemudian juga sama halnya seperti Datalogics ya. Kalau misalnya untuk framework mungkin tidak begitu di concern ya untuk di level manajemen, tetapi lebih ke arah infrastrukturnya seperti apa, karena ya balik lagi bagian dari investasi gitu ya. Datalogics, RDBMS, penggunaan teknologi untuk data seperti apa, kemudian juga business logic seperti apa, sampai dengan business usernya. Nah, business user ini pastinya adalah gimana caranya setelah kita implementasikan sistem, ternyata kita bisa mendapatkan kepuasan dan juga kesesuaian dengan business needs. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang perlu di-concern oleh pihak manajemen, gitu ya. Dan bagaimana untuk principles ya, yaitu adalah bagaimana caranya si principle baik itu physicalnya, platformsnya, kemudian juga data logics-nya gitu ya bisa compatible gitu kan untuk semua hardware yang disiapkan, kemudian juga dengan semua teknologi yang diimplementasikan, apakah sudah sesuai atau sudah tepat guna atau belum gitu ya ketika diimplementasikan. Khususnya adalah untuk di data logics ya, principles ini harus menjamin tidak adanya bug gitu kan. Ya bug mungkin memang ada setelah ternyata muncul adanya behavior dari sistem setelah berjalan production gitu ya. Tapi ya itu menjadi tanggung jawab dari si prinsipal untuk melakukan bug fix, untuk melakukan security patch contohnya bila mana memang ternyata ditemukan potensi dari security hole. Dan gimana caranya si prinsipal ini bisa menjaminkan adanya teknologi encryption ya. Jadi keamanan data ini harus ada, harus bisa terjaga dengan baik. Nah, itu adalah concern yang harus diperhatikan oleh principals ya, baik itu hardware maupun software dan juga yang lainnya. Ya. Kemudian juga business logic sama vendor principal ini harus bisa juga mengetahui siapa sih sebetulnya yang nanti akan mendevelop softwarenya gitu ya. Dan kemudian adalah dari BizDev ya, dari business development sendiri ya, karena dia adalah yang melakukan pengembangan bisnis ya harus mengetahui juga paham tentang reliability-nya, availability-nya dan juga scalability-nya seperti apa gitu ya. Untuk khususnya database-nya. Kemudian juga untuk business logic harus bisa juga mendesain ya, apakah sudah tepat, apakah sudah sesuai dengan flow information yang harusnya di provide, kemudian juga manajemen dari privilege-nya, user authentication-nya seperti apa, kemudian juga dari business users untuk pastinya adalah mendapatkan feedback dan juga apakah sudah sesuai ya dari pengembangan bisnis yang sudah ada dan diimplementasikan apakah tepat atau tidak. Dan untuk solution architect, nah inilah yang harusnya memikirkan dan mempertimbangkan dari semua layer ya. Makanya di sini adalah yang paling lengkap ya, mulai dari physical ya, meng-ensure hardware supportnya sudah ada atau belum, kemudian juga platform teknologinya apakah sudah sesuai, juga mendukung reliability, availability dan scalability-nya, dan operationnya nanti seperti apa. Kemudian juga dari sisi framework juga sama ya, karena solution architect ini harus memikirkan semua secara komprehensif, mulai dari layer paling bawah sampai layer paling atasnya. Ya, bagaimana juga nanti database-nya mensupport application yang diimplementasikan, kemudian juga meng-ensure bahwa semua business flow-nya dari application tersebut itu memang sudah sesuai dengan peruntukannya. Ya. Apakah secara teknisnya memang bisa didukung atau tidak? Kalau mana belum bisa didukung, ya gimana caranya biar bisa dimitigasikan. Kemudian juga behavior dari usernya tersebut seperti apa? Ya, apakah menjadi main factor-nya untuk si sistem desainnya seperti apa, dan kemudian di layer yang solution consultant juga responsible terhadap apa yang nanti akan dirancang begitu ya. Jadi baik itu mulai dari physical, ternyata rancangannya harus HA contohnya, harus memperhatikan juga BCP, harus juga memperhatikan tentang performance-nya seperti apa dan seterusnya ya. Baik juga itu untuk platform, hardware, kemudian juga untuk frameworks-nya juga seperti apa, dan juga data logics-nya, termasuk juga business logic sampai dengan si business users-nya. Jadi kalau business users kan kita harus mengetahui tentang behavior-nya nanti seperti apa juga, kemudian juga kira-kira apakah mungkin metode abuse apa yang mungkin bisa terjadi gitu kan, dan juga gimana caranya kita memitigasi. Ya. Jadi itu dari sisi manajemen sampai dengan solution consultant. Oke, saya lanjut dulu ke layer berikutnya yang tadi software architect-nya ya. Jadi kalau software architect kan yang mendevelop application-nya ya. Jadi yang dia perhatikan adalah pemilihan framework-nya seperti apa. Ya, library yang digunakan seperti apa, apakah ada potential security atau tidak gitu ya. Kemudian juga database-nya ya, data logics-nya seperti apa, aliran datanya bagaimana, menyimpan datanya seperti apa ya. Jadi harus memilih database teknologi yang tepat ya. Dan juga business logic ya pastinya ya. Business logic ini yang paling krusial karena memang dia yang mendevelop gitu ya. Apakah metodenya sudah tepat, algoritmenya sudah tepat, apakah efisien atau tidak gitu kan. Ya memang bisa aja jalan gitu kan, tapi ternyata menggunakan resource yang sangat banyak sekali sehingga
terjadi kelambatan ketika di-hit terlalu banyak ya. Kemudian juga feedback dari business users ya. Jadi gimana si users ini setelah menggunakan, apakah ternyata menjadi tidak nyaman atau experience-nya kurang baik ya. Itu yang selalu menjadi feedback untuk melakukan refining terhadap application yang di-deliver. Kemudian juga project management ya. Jadi dari sisi project management mulai dari installation-nya, dan ini kita bicara tentang infrastruktur ya kalau dari sisi project management. Jadi baik itu mulai dari physical, platform, framework-nya seperti apa, data logics-nya ya. Itu adalah menjadi satu kesatuan sebetulnya dari sisi project management. Agar semuanya bisa di-deliver dengan baik, implementasinya benar, di testing juga benar sesuai dengan ekspektasi, apakah sudah ada HA-nya, backup restore di real-nya seperti apa, ya, dan bagaimana nanti kalau kita mau meng-escalate bila mana terjadi issues. Itu adalah dari sisi project management. Business logics ya, menyesuaikan dan memeriksa apakah semuanya sudah sesuai dengan ekspektasi, ya, itulah kenapa ada SIT, adanya UAT, adanya load test, adanya semua gimana caranya untuk mengescalate si issues bila mana ada ya, khususnya untuk support, gimana caranya SOP ini bisa diterapkan dengan baik ya. Jadi semua diperiksa dulu sebelum benar-benar ready for production. Ya, itu adalah tugasnya dari project management. Kemudian juga level maintenance provider ya, as part of hardware principle ya, apakah benar si maintenance provider ini memang sesuai dengan atau menjadi partner ya dari si prinsipal-prinsipal ini, baik itu physical, platform, kemudian juga data logics-nya, business logics-nya, dan seterusnya. Ya, aku terusin ya. Jadi maintenance provider ini ya harus adalah official partner, ya kan. Nah kalau open source gimana dong? Nah itu dia. Ini open source menjadi agak liar karena tidak ada official partner, ya kan. Oleh karena itu ketika seseorang menggunakan open source atau perusahaan, maka gunakanlah yang memiliki kelengkapan, ya, punya support yang baik, yang profesional, sehingga ada partner officialnya, gitu ya. Kalau kita pakai Oracle misalkan, atau pakai Odoo gitu kan, tentunya yang official, maka dia menjadi maintenance provider yang benar, gitu kan. Kalau nggak official, dia nggak punya tanggung jawab dan bisa menjeopardize sistem karena dia tidak ada di dalam operation. Kalau dia ada di dalam operation, maka maintenance support operations, dia punya tanggung jawab, ada 4, yang warnanya merah, gitu kan. Dan kemudian kalau dari user, operation management, itu adalah pihak user yang merupakan tim IT, biasanya tim IT dari klien, yang melakukan manajemen operations dibantu dengan vendor-vendor manage support-nya atau manage service-nya. Itu biasanya tim operation manager. Dia punya tanggung jawab di level yang paling basic. Ya. Kemudian manage operation tadi sudah dijelaskan beberapa kali. Ya, jadi memiliki fungsi yang sangat strategik dan di situ juga faktor humannya sangat kental sekali. Misalkan kalau kita kalau kita remote access nggak pakai jump host misalkan, nggak di logging gitu kan, atau mungkin pakainya satu laptop yang sering dipakai untuk kegiatan lain sehingga ada potensi masuknya si malware, entah itu trojan, entah itu worm, entah itu whatever gitu kan, virus katanya dan seterusnya. Kemudian dia bisa jumping masuk ke dalam host yang kita lagi login, karena ya kalau sebuah sistem atau malware yang sudah infect ke dalam sebuah laptop, pertama-tama mungkin gini, kenapa bisa menginfeksi gitu kan? Emang laptop kita kenapa gitu kan? Nah ini faktornya faktor operating system yang memungkinkan, yang memudahkan terjadinya infection. Ya, infection yang dimaksud di sini adalah mekanisme untuk melakukan run without any consent dari user, sehingga dia bisa stay di dalam dan bisa melakukan proses yang sifatnya nasty, masuk ke dalam database-nya orang lain atau database-nya yang dia di-maintain, malah yang production gitu kan. Nah ini bahaya lagi ya. Jadi memang akses dari administrator itu pun harus dibatasi. Apalagi akses dari vendor yang mungkin belum trusted. Nah ini apalagi menggunakan outsource. Ini lebih bahaya lagi. Jadi semuanya itu mesti ada mekanisme untuk proteksinya, terutama di sisi operations. Karena itu adalah
tempat yang sangat basah gitu ya, yang sangat mungkin terjadinya proses take over atau proses infection yang akan lead pada hal-hal yang lebih parah lagi. Jadi beberapa kebocoran data yang terjadi itu disebabkan oleh kelengahan, ya, kelengahan dari si operationnya ini gitu ya, dan juga disebabkan oleh adanya malware. Jadi bisa juga karena bukan malware, bisa juga karena ada yang malware. Remote access exploit itu juga bisa. Ada banyak faktor dan kesemuanya itu semuanya punya andil ya. Namun ada beberapa hal yang menjadi fokus-fokus yang cukup penting dari sisi software arsitek, kemudian solution arsitek, kemudian ke depan, ke belakang, operations. Mereka semua punya faktor keterlibatan yang sangat tinggi dan harus dipahami baik-baik kontribusinya supaya benar-benar kita bisa atur dan kita bisa mitigasi semua potensi-potensi yang menyebabkan kebocoran data. Saya kira sampai sini dulu, Kak Lili. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh tim, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Julian untuk penjelasannya dan juga Pak Luki. Kita sudah ada 3 penanya. Izin saya bacakan satu-satu, bisa dibantu jawab oleh Pak Luki ataupun Pak Jul. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengelola perubahan dalam struktur data atau memindahkan data dari format yang lama ke format yang baru tanpa menyebabkan gangguan pada operasional yang sedang berjalan? Oke. Perubahan struktur data itu termasuk perubahan yang cukup major. Jadi DDL, kalau bahasa SQL-nya kan kita pakai DDL, itu adalah satu perubahan yang major, yang tidak bisa di-treat dengan mekanisme yang sederhana. Jadi harus dibuatkan satu mekanisme yang lebih properly karena ada perubahan struktur data. Satu kolom yang berubah itu subject to concern. Bisa meeting berkali-kali hanya untuk bahas satu kolom itu aja. Jadi pertama kali kita harus pahami baik-baik itu adalah hal yang utama, hal yang cukup besar, major change. Terus bagaimana caranya? Ya caranya, apalagi ini berkaitan dengan sistem produksi yang lagi berjalan, gitu. Tentunya kita harus mempertimbangkan mitigasi. Ini ada mekanisme migrasinya, ya kan? Migrasinya bagaimana, rollback-nya bagaimana, semuanya ini satu faktor yang harus dipertimbangkan baik-baik. Rundown-nya seperti apa? Kita mesti buat rehearse, ya kan? Gimana cara merehearse-nya juga itu menjadi satu pertanyaan juga, ya kan? Apakah kita bisa rehearse dengan cara ini? Faktor apa yang terlibat dari semua faktor itu yang tadi kita bahas itu, ya kan? Semua faktor yang terlibat ini harus ikut terlibat juga dalam pertanggungjawaban. Misalkan ternyata membutuhkan downtime 3 jam, sementara manajemen menyatakan tidak boleh ada downtime lebih dari 2 jam. Nah ini masalah juga kan? Bisa nggak kita mitigasi dengan downtime 1 jam kali ketiga misalkan? 1 jam kali 3. Nah kalau bisa, oke, ikuti apa kata manajemen. Kalau nggak bisa, kembalikan. Boleh nggak kita nego? Jadi ini satu bahasanya kalau mau dibahas ulas panjang lebar itu bisa berjam-jam. Intinya lakukan pendekatan seperti halnya sebuah perubahan yang major. Jadi ada migrasi, ada rehearse dan sebagainya. Itu. Oke, terima kasih Pak Jul. Jadi intinya adalah plan, skenario, dan siapkan untuk mitigasinya, gitu ya Pak ya? Ya, dan lakukan dengan pendekatan migrasi yang major. Major, oke. Jadi selain prepare for the worst kan lebih baik daripada kita. Oke. Thank you. Tadi adalah pertanyaan dari Bapak Muhammad Slamet Yahya. Terima kasih Bapak. Bapak akan mendapatkan hadiah dari Equinix. Lanjut pertanyaan kedua dari Bapak Bambang Wijanarko. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran Computer Security Incident Response Team dalam Matrix of Concern? Oh iya,
Jadi bagaimana peran CSIRT? Korek. CSIRT ini adalah organisasi yang dibangun oleh pemerintah. Jadi dia di luar dari organisasi. Jadi dia adalah bagian dari stakeholder secara umum, tapi bukan bagian dari seluruh aktor ini semua. Ya. Karena yang kita sebut di sini kan internally oleh sebuah perusahaan. Misalkan yang kita lagi bahas ini adalah sebuah sistemnya dari pemerintahan. Nah ini lain lagi ceritanya. Kalau pemerintahan bagaimana? CSIRT di mana dia perannya? Nah tentunya dia akan punya peran, boleh diam. Oke. Satu lagi. Di mana dia akan berperan? Misalkan sebuah departemen, Kementerian Keuangan misalkan gitu kan. Itu akan membuat sistem pajak otomatis gitu misalkan gitu kan. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita mitigasikan. Pertama, siapa yang menjadi arsiteknya? Arsiteknya mungkin hire vendor dan seterusnya. Nah kemudian di sini ada konsultan. Karena ini pemerintahan, maka konsultannya ada juga dari beberapa badan seperti mungkin BPK gitu kan, terkait pada pertimbangan audit nantinya. Dan saya kira CSIRT ada di sini juga sebagai konsultan, ya. Terutama untuk proyek-proyek yang bersifat bagian dari government atau mungkin BUMN, karena BUMN adalah milik negara. Saya kira seperti itu, Lili. Baik, terima kasih Pak Julianto. Jika masih ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan disampaikan kembali ya Pak Bambang. Pak Bambang juga akan mendapatkan hadiah juga dari Equinix. Jadi tunggu saja, nanti akan dihubungi tim Equinix dan akan dikirimkan hadiahnya. Lanjut pertanyaan ketiga. Wah, ini ada dari seorang wanita yang join dengan di streaming YouTube-nya Equinix nih, dengan Ibu Macan Asia. Aduh, serem banget ya Macan Asia. Oke, baju loreng-loreng juga nih kayaknya, semangat banget. Oke, pertanyaannya adalah ada 3. Silakan saya bacakan semuanya dulu, nggak apa-apa Pak, supaya satu. Oke, baik. Dari beliau ada menyampaikan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa hubungan antara business development atau BD dan business user dalam konteks keamanan data? Jelas? Ya, baik. Ini saya jelaskan lagi tadi di sisi. Oke. Jadi pada dasarnya kan kenapa sih business development itu berhubungan dengan business users gitu kan? Karena ketika kita melakukan pengembangan sistem atau desain sistem khususnya gitu ya, apalagi kalau kita bicara mengenai kebutuhan bisnis. Pastinya kan ketika kita berbicara mengenai saya mau desain apa sih? Nah, desain apa yang harus saya lakukan adalah ya berdasarkan kebutuhannya seperti apa, gitu kan? Setelah kita mengidentifikasi kebutuhannya, nah barulah kita melakukan perancangan. Sebetulnya bahwa saya ternyata butuh sebuah sistem, contohnya apa ya? Kayak mungkin sekarang zaman udah ojek online ya, gitu kan? Dimana dulu kan kalau ojek semuanya ada sebetulnya, tapi kan ojek pangkalan, gitu kan? Cuman kan ternyata ada kesulitannya apa? Ketika melakukan tawar menawar, oh ternyata terlalu mahal, tidak sesuai dengan jarak, atau ternyata ojeknya galak, gitu kan? Nah ternyata sampai kemudian akhirnya kita membuat sebuah satu mekanisme yang dicetuskan yaitu namanya online. Tinggal pakai HP aja, tinggal pakai sistem gitu kan, kita udah tahu jaraknya, tarifnya berapa, kan tidak hukum. Itu kan berawal dari sebuah kebutuhan bisnis, gitu ya. Nah, sama halnya juga ketika kita mengkonsen mengenai keamanan data. Ketika saya mau melakukan pembuatan sebuah sistem, misalnya bukan ojek online lagi, tapi ternyata contohnya adalah restoran online, ya sama ya di ojek online juga sekarang ada. Restoran online, dan di dalam restoran online itu ternyata saya sudah ada fitur e-wallet. Nah, e-walletnya apa? Bisa agar dengan mudah user ini nggak perlu bayar COD, nggak perlu bayar ketika ordernya datang, baru bayar pakai cash. Sekarang udah zamannya semuanya pakai elektronik. Jadi saya mau menyimpan uang saya secara elektronik di wallet saya. Nah, ketika saya menyimpan uang, balik lagi uang adalah hal yang sensitif. Jangan sampai uang ini bisa terambil sama orang lain begitu aja. Jangan sampai tercuri begitu saja. Sehingga kan secara development memang dia memperlihatkan atau mengidentifikasi kebutuhan dari bisnis usernya seperti apa. Dan setelah dia mendesain, setelah dia develop tersebut gitu kan,
gimana caranya agar jangan sampai bisa di-abuse sama si bisnis usernya tersebut. Saja saya menyampaikan kebutuhan saya seperti apa. Berarti saya coba untuk transaksi kali-kali gitu kan, dalam hari bisa ada membuat transaksi dan seterusnya. Gimana cara sistem bisa menghandle dan gimana caranya saya bisa proteksi keamanan tersebut ya. Jadi balik lagi, business needs dan business use case ini adalah menjadi akar daripada gimana caranya kita bisa mendevelop sebuah sistem. Mungkin kira-kira seperti itu jawabannya untuk yang pertanyaan pertama. Mungkin silakan pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya waktu macan saya lumayan pertanyaannya. Mungkin saya ambil yang terakhir dulu supaya yang lain juga kebagian. Bagaimana prinsip dari OWASP? Extras, OWIN digunakan dalam pengelolaan framework. OWASP, oke. Jadi OWASP itu yang saya pernah baca adalah sebenarnya sebuah semacam standarisasi untuk gimana cara kita bisa melakukan tes atau misalnya stress test sehingga bisa mendapatkan atau apa ya mungkin istilahnya ya mendapatkan celah gitu ya, celah keamanan gitu kan ya. Seperti contoh kalau di database itu ada yang namanya benchmarking TPC. Nah kalau yang berhubungan dengan security ya OWASP gitu kan. Nah ya tentunya itu adalah satu referensi yang bisa kita gunakan gitu kan. Karena kan di dalam OWASP sendiri memang ada beberapa poin-poinnya juga gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan untuk gimana caranya kita melakukan perancangan sistem. Contohnya apa? Gimana caranya kita memproteksi terhadap serangan DOS gitu kan. Ya, tentunya kita menggunakan detection dari SQL gitu kan. Atau ketika kita menerapkan web server gitu ya, kita bisa memanfaatkan Nginx gitu ya. Dan itu mungkin juga bisa berhubungan juga dengan yang namanya text testing gitu ya. Jadi ketika kita sudah mendevelop application, apakah kita sudah menerapkan atau tidak, kemudian ketika diujikan standarisasi OWASP tersebut gitu ya, apakah bisa bobol, apakah bisa masuk, apakah bisa switch. Mungkin kira-kira seperti itu sih, atau tentang OWASP. Prinsip OWASP dalam pengelolaan framework. OWASP, Extras, dan OWIN. Prinsip OWASP, Extras, dan OWIN digunakan dalam pengelolaan framework ya. Jadi sama dengan tadi yang disampaikan bahwa itu jadi referensi saja bagi kita, tapi itu juga bukan satu-satunya. Jadi kalau kami tidak bisa menggunakan hanya satu referensi karena kalau kita pahami sistem secara overall, secara mendetail, ya kan? Ya, memang apa yang sudah didefinisikan oleh standar tersebut itu baik untuk kita jadi referensi. Namun kalau kami kita lebih mendalam. Jadi kita pahami 2-3 layer teknologi di bawahnya. Dengan kita pahami 2-3 layer teknologi di bawahnya itu, kita lebih dari hanya compliant dari standar, tapi even better. Ya, ada contohnya menghadapi situ, bagaimana caranya? Karena pakai Nginx, gitu kan? Ada kan cara lainnya? Apa mekanismenya? Seperti apa teknologinya sih situ itu dan seterusnya. Itu yang kita mesti pahami baik-baik ya. Jadi cara kami jangan hanya berhenti di standar, tapi kita lebih jauh lagi, pelajari teknologinya lebih mendalam, 2-3 layer di bawahnya. Baik, terima kasih banyak Pak Judanto. Mungkin kita ada 2 pertanyaan terakhir karena juga kita keterbatasan waktu. Boleh untuk 2 pertanyaan terakhir ini open cam dan open mic. Ada Pak Denny Rizky Ariesta dan Bapak Eko Wibowo dari Batch Indonesia. Boleh dibantu Pak open kamera dan mic-nya? Ya, halo, selamat siang. Selamat siang dengan Pak Denny atau Pak Eko? Pak Denny, oke. Siap, salam kenal Pak Denny. Ya. Mohon maaf ini gamenya lagi trouble. Oh, siap Pak, nggak apa-apa Pak. Mau disampaikan langsung atau saya bantu bacakan Pak? Boleh dibacakan. Baik, izin saya sampaikan dulu. Izin tanya Pak, tadi Bapak sempat bilang untuk akses administrator harus dibatasi. Apakah hal ini baiknya untuk user PIC yang dipercaya sebagai administrator? Apakah company perlu menyediakan semacam surat perjanjian di mana user tersebut harus menandatangani perjanjian? Jika kedepannya
muncul masalah kebocoran data bisa dituntut secara hukum. Boleh dijelaskan, Pak? Oke, baik. Mungkin saya bantu jelaskan. Jadi tentang akses dari administrator ini, gitu ya. Pastinya kita harus bisa melakukan accountability atau kita melihat semua aktivitas yang dilakukan, itu pasti ya. Dan kemudian juga ya kita menerapkan juga ya apakah si user tersebut memang authenticated dan juga authorized untuk melakukan akses tersebut, gitu kan. Dan pastinya kembali lagi seperti yang tadi, kita juga bisa menerapkan yang namanya multi-factor authentication. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika misalnya si user yang kita berikan privilege untuk melakukan apa? Login ke dalam database contohnya. Nah, kita bisa saja menerapkan approval system. Jadi ketika si user tersebut mau login, kemudian juga kalau di Caraka ini kita juga mengimplementasikan sistem approval tersebut ya, selain yang synchronized OTP. Dan ketika dia login pasti dia akan butuh approval dulu ke atasannya ya, baik itu misalnya mungkin yang akan login adalah kalau Caraka tetap melakukan yang namanya ring level, ada ring level 1, 2, dan 3. Nah, kita kasih ring level 3 kasih administrator tersebut, dan ketika dia mau login dia harus meminta approval ke ring yang ada di atasnya. Nah, ring level yang di atasnya adalah company-nya ya, kalau kita memberikan privilege kepada si vendor yang melakukan manage support-nya ya. Jadi setelah dia approve, kemudian dia boleh melakukan akses, ya pastinya juga semua kegiatannya itu perlu dicatat ya. Sehingga kan dengan demikian kan kita juga tahu apa yang dilakukan. Kemudian juga memang kita by intention dari sisi supervisornya ataupun dari company yang memiliki sistem ini mengetahui juga apa sih yang dilaksanakan dan apa sih yang menjadi impact ya, dalam mana ada hal yang lebih tinggi lagi aktivitasnya atau lebih escalated aktivitasnya ya. Pastinya juga ya tadi kan juga sempat disebutkan adanya NDA dan ini juga menjadi bagian yang harus ditekankan di awal gitu ya. Ditekankan di awal adalah bahwa semua akses yang diberikan terhadap user tersebut ya harus dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan si orang tersebut saja dan kepentingan perusahaan tersebut juga gitu ya. Dan apalagi juga kita bicara mengenai nanti kalau lebih tinggi lagi adalah super user access bagaimana ya. Kita selalu terapkan yang namanya single entity Pak ya. Maksudnya apa single entity? Jadi jangan sampai ada dua orang atau dua party yang memang memegang satu akses yang sama ya. Jadi harus salah satu ya, either itu company-nya atau either itu pihak yang melakukan manage support-nya. Sehingga bila mana terjadi sesuatu gitu misalnya fraud gitu ya, ketika didetek ya kita sudah tahu siapa yang mengakses gitu. Jadi tidak saling bingung misalnya seperti itu. Oke, ini jadi untuk administrator mungkin kita perlu definisikan fungsinya berikutnya super user kalian. Nah, kalau user tentunya tidak boleh dipakai untuk operations. Itu salah satu ya kan. Apakah ini dari perusahaan atau dari vendor itu whatever ya kan. Tidak sepatutnya super user akses itu dipakai satunya. Kedua, kalau kita sharing itu gimana udah ada alasannya, kita nggak tidak menerapkan itu dan itu kita larang keras ya. Jadi setiap ada akses yang high privilege maka dia harus dapat dipertanggungjawabkan, jangan sampai terjadi dispute. Karena akses yang high privilege tentunya akan memiliki kemampuan memberikan high damage. Gitu. Semakin tinggi privilege-nya, semakin besar damage-nya. Otomatis itu harus diatur. Karena yang tadi dijelaskan oleh Turki itu adalah solusi yang kita approach. Ya, karena memang kita tahu hampir semua sistem IT ini sebenarnya dalam kondisi yang sangat riskan, terutama dalam hal akses manajemen. Hampir semuanya, 21 startup itu kurang lebih sama. Oleh karena itu Caraka itu kita memang sengaja buat kita create salah satu tujuannya untuk memberikan opsi keamanan data, keamanan akses yang lebih baik. Nah, yang kemudian ditanyakan apakah cukup dengan NDA? Saya kira NDA tidak benar cukup. Karena buat apa NDA kalau damage itu sudah tidak bisa di recover. Jadi saya kira NDA salah saja, tapi itu bukan solusi. Ya, NDA adalah satu underlying legal. Mungkin kalau sudah kena damage dengan NDA kita bisa tuntut, ya mungkin. Tapi saya kira itu bukan satu hal yang patut diambil sebagai opsi. Yang paling penting adalah bagaimana kita prevention. Jangan sampai terjadi damage karena
Kalau sudah terjadi tentunya akan sangat menyulitkan buat kita semua. Itu udah kira ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dengan Pak Eko Bowo, bisa join langsung. Open mic dan open kamera jika boleh Pak, bergabung bersama kami. Oke, sambil dibacakan juga ya. Izin bertanya, setelah proses implementasi sudah dilakukan UAT, tes pilot dan lain-lain, apakah ada keharusan untuk dilakukannya proses audit dan pentest juga oleh Bapak Eko Bowo dari Bets Indonesia? Oke. Kalau kita merujuk kepada kata-kata harus, berarti kita harus kepada undang-undang. Ya. Jadi yang mengharuskan adalah undang-undang, pemerintah, polisi, orang tua, gitu ya, kalau masih bawa orang tua, gitu kan. Dan bagian dari aturan perusahaan, masing-masing perusahaan, jadi itu kita highlight. Harus, oke. Apakah ada yang harus? Apakah ada undang-undangnya melakukan pentest? Saya kira tidak ada. Ya. Tadi apa lagi katanya? Apakah ada keharusan untuk melakukan proses audit? Ya. Pentest nggak ada undang-undang saya kira ya. Kalau audit bagaimana? Nah, kalau audit ada ya. UU PDB pelakunya ISO. Kalau kita mau menyerahkan diri bahwa kita comply ISO 27001 ya berarti kita mesti diaudit dulu kan. Berarti ada keharusan. Jadi harus tidaknya kita pahami baik-baik sudut pandangnya apa ya. Apakah kita mau comply, apakah kita mau stay, apakah kita mau diversifikasi dan saya kira itu ya cukup. Jadi kalau kita tidak mau comply, tidak mau verifikasi, tapi kita pengen tes boleh saja, boleh masalah. Kita mau pastikan delivery dari apa yang kita miliki itu dapat digunakan dengan baik dan nyaman oleh klien kita. Saya kira itu yang lebih baik intensinya begitu. Izin, kalau best practice-nya iya atau enggak Pak? Kalau tadi kan best practice-nya setiap aplikasi yang facing public harus dilakukan pentest. Karena kita nggak bisa jamin itu the least thing we can do. Karena pentest paling murah. Ya kan kalau perlu 2-3 vendor melakukan pentest. Ya kan? Kalau perlu kita pakai bonding, hunting. Jadi siapapun boleh lakukan pentest dan dibayar, dapat ini apa namanya, dapat temuannya, dapat bonding. Jadi kita benar-benar begitu. Enak ininya. Ya, banyak kok perusahaan gitu kan. Harus kalau bisa publik. Kenapa? Siapa yang bisa menjamin developer manapun di dunia ini bekerja dengan sangat ideal? Saya kira bisa berhasil juga developernya sendiri. Ya. Kita ini tuh Pak Memang harus begitu. Oke, mungkin pemerintahan kita government juga akan seru tuh kalau misalkan ada testing kayak gitu. Kalau siapa aja mencoba. Ada, jadi kita bikin sayembara gitu. Cuma siap saja ya kalau kena jual down kan harus cepat perbaiki ya. Jadi kita bikin sayembara nanti yang perusahaan-perusahaan itu dia ada daftar, bisa daftar juga kan. Atau tambah daftar juga boleh. Daftar itu umum juga sebetulnya. Cuman di level korporasi mungkin masih jarang. Bisa jadi masukan juga nih buat government untuk acara seru ya. Masukan juga gitu. Karena ramai juga di sosial media banyak hacker yang lagi mengungkap kasus yang viral-viral dan sebagainya ya. Pada itu juga kan ya viral-viral yang kemarin kejadian pidana nggak terekspos dibuka semacamnya. Jadi kalau orang-orang yang suka coba-coba lakukan pentest itu bukan hacker. Mereka yang berhasil masuk tanpa izin atau coba-coba tapi belum berhasil itu adalah cracker, ya, trying to crack, gitu kan. Kalau dia berhasil masuk mungkin dia disebut attacker karena dia sudah attack, ya. Never be called as hacker karena hacker adalah satu panggilan yang punya nilai ya. Kita biasa berikan kepada para open source developer yang ngoprek yang membuat open source jadi better every time, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Julianto untuk pandangan baru ini tentang hacker, cracker, dan attacker. Jadi kita teman-teman yang online di sini juga bisa tahu juga.
Oke, pertanyaan terakhir tambahan nih dari Pak Nanang sebelum kita tutup. Dari Pak Nanang ada 3 pertanyaan, izin satu saja mungkin karena waktunya. Ya, boleh. Oke, jika kita memiliki pencegahan kebocoran data atau default dan AV diperbaharui, IPS, inspeksi HTTPS juga, apakah ini cukup untuk melindungi ransomware? Oh, sekalian konsultasi nih Pak. DLP lagi. Boleh Pak, izin. Ya, DLP itu ikatan Oke. dari data loss prevention. Oke, silakan Pak. Yang dari Komunigat itu kan. Betul, Komunigat Pak. Itu hanya produk kan. Ya. Itu jadi never kita juga mengagungkan hidup kita pada sebuah produk, not even teknologi. Karena setiap teknologi yang didirikan pasti harus dibarengi dengan tata kelola dan tata laksananya. Ibarat kita baru beli kamera gitu kan, kita nggak tahu cara pakainya gimana, kita baca dulu kan cara pakainya gimana, itu tata laksana gitu kan. How to govern kan, harus kita melakukan yang bersih, yang tidak mudah kena debu, supaya tahan lama dan seterusnya. Jadi apakah dengan kita beli DLP Komunigat itu aman? Ya saya kira enggak juga, tergantung gimana kita mengimplementasikannya, ya. Bagaimana kita menerapkan aturan-aturannya dan seterusnya. Saya kira itu sudah kita ada dalam bagian dari mulai siapa vendornya, bagaimana manajemen supportnya dan seterusnya sampai dengan layer dari yang vertikal dari atas sampai ke bawah. Saya kira itu harus dipahami baik-baik. Betul sekali. Karena memang semuanya harus berjalan dengan baik ya Pak ya. Mungkin cukup untuk tanya jawabnya. Sudah masuk waktu zuhur juga untuk yang beragama muslim nanti mau sholat. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita izin untuk kuis dulu. Yang bisa jawab bisa sampaikan jawabannya di kolom chat box, bisa live streaming maupun di Zoom. Baik, kita dengan 3 pertanyaan aja dulu mungkin ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan apa saja produk terbaru Equinix yang dirilis pada pertengahan tahun ini. Tadi saya sudah sampaikan tuh di kisaran bulan Mei kemarin. Ada yang bisa jawab? Operator atau yang di sini? Ada? Saya bukan nggak lihat tuh. Boleh siapa? Yang pertama siapa? Cakra dengan Bapak Bambang Wijanarko. Oke, selamat Pak Bambang mendapatkan hadiah dari Equinix. Silakan dulu. Baik. Lanjut pertanyaan kedua. Sebutkan, wah gampang ini. Saya aja yang jawab Pak biar tadi. Sebutkan 3 T yang perlu dipahami dalam menciptakan sistem keamanan. Ayo cepet-cepetan. Ayo 3 T. Aduh gampang banget. Ayo. Siapa yang menang? Bapak Dedi Rizkyasta. Selamat Bapak Dedi. Tata laksana dan teknologi. Banget ini tiga-nya. Kopi pas apa gimana nih Pak? Oke. Pertanyaan terakhir. Ini dikit-dikit ya. Apa yang disebut dengan ransomware? Kok langsung diem ya? Dikit-dikit ya? Ya di sini nggak boleh jawab. Boleh nggak sih jawab? Jawab? Yang di studio boleh jawab ya. Tujuan yang mau jawab? Silakan. Silakan teman-teman kalau ada yang bisa jawab. Jawab. Yang di studio mau yang jawab nih? Sebuah malware yang mengenkripsi data for in return for uang, ya ransom. Benar kali Pak? Benar ya Pak? Oke, terima kasih Airin. Akan mendapatkan hadiah ya Pak ya. Tepuk tangan dulu. Baik, sebelum saya akhiri, saya buat kesimpulan sedikit ya. Ini moderatornya bikin kesimpulan juga guys ya.
Strategi pertama adalah tentang 3T atau 3W, yaitu tata kelola, tata laksana, dan teknologi, yang mana ini ketiganya adalah hal yang sangat penting dan perlu disinergikan gitu ya. Yang kedua adalah faktor dominan penyebab dari kebocoran data untuk bisa diperhatikan sehingga tahu mana saja celah-celahnya. Dan yang ketiga adalah tantangan keamanan data. Ini harus disiapkan bagaimana untuk cara menghadapinya, karena tantangan pasti selalu ada. Dan yang keempat adalah lapisan kerentanan keamanan. Ini perlu dikenali agar bisa disiapkan bagaimana cara memitigasinya dengan layer-layer tadi ya, warna-warninya, dan sudah dijelaskan juga dengan detail oleh Pak Julianto dan juga Pak Luki. Dan yang terakhir yang tadi dibahas paling panjang tentang semua rule ya, peranan masing-masing yang ada di ekosistem perusahaan gitu ya, baik dari manajemen, prinsipal, sampai solution arsitek dan juga level operasional, di mana keretanan atau tugas dari masing-masing peran ini harus bersinergi dan juga harus bekerja sama untuk menjaga dari keamanan sistem maupun data itu sendiri. Mungkin seperti itu ringkasan singkatnya. Terima kasih banyak untuk para audiens yang sudah join baik dengan YouTube live streaming kita dan juga Zoom. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Lilian pamit ya.